Kita nyampe ke start di hutan. Oke. Dari pertama kali masuk hutan, kita main-main di tanjakan, Mas. Pas kita mau berangkat itu, Akamsi tadi yang bawa ketela, itu bilang, Mas, hati-hati ya Mas, di sini kok hutannya sakral. Loh, lawang orang sini aja banyak yang dinyasarin kok. Apalagi orang luar. Aku berjalan itu Mas, aku ambil ke jalur kanan. Jalan terus, kok ujung-ujungnya jalan ini tadi. Terus saya kepikiran, apa ini kesandung oyot rimang? Kayak orang Jawa kan kayak diputar-putarkan gitu loh. Iya, paham. Alhamdulillah ya Allah, lihat jalan aspal aku. Aku lihat ada gerombolan trail di depan warung. Tapi kok posisi temanku itu pada nunduk semua kayak gini loh. Hah? Semua itu. Setelah itu saya juga tertarik Mas untuk mencari informasi. Dia merasa menjadi spek goib alias nggak terlihat itu kan. Ada saya tertarik, satu-satunya orang yang merasa melihat dia di warung itu. Terus saya tanya, Bang, saat itu kamu bener lihat gondrong apa enggak di warung? Saya itu lihat dia, tapi enggak lihat dia itu jalan menuju saya, tapi dia hanya duduk di atas motor, tapi wajahnya serem Mas. Pasukan Lentera Malam, siapa nih yang suka sama hobi off-road pakai motor trail? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, jadi hari ini gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman ketika dia ini off-road lalu tersesat ke jalur hutan atau alas yang dikenal sakral. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita tanya sama narasumbernya. Di sini udah ada narasumber yang namanya Mas Gondrong. Halo, Mas Gondrong, apa kabar Mas? Sehat. Baik ya Mas ya? Harus. Oke, jadi Mas Gondrong ini seorang montir sekaligus off-roader Trabas yang punya pengalaman yang nggak terlupakan nih saat mengikuti acara Trabas di Rembang. Dan jalur yang dilewati itu bukan jalur biasa, melainkan masuk ke dalam alas sakral atau alas gaib. Ya, Betul. Gimana tuh? Ceritain sedikit dulu lah. Saya terpisah dari rombongan itu dalam jarak waktu yang sangat lama. Setelah ketemu rombongan dan teman-teman Mas, yang anehnya itu teman-teman itu pada nunduk semua. Seolah-olah nggak ngelihat saya gitu. Saya sempat menyapa mereka Mas. Seolah-olah itu dia nggak ngelihat saya. Itu pada saat Mas Gondrong masuk ke alas sakral itu? Iya. Oke. Tapi setelah acaranya selesai, Mas Gondrong sempat nanya ke teman-teman? Itu nanti Pak G yang bisa menjawab. Oh, Pak G? Pak G. Oke. Berhubung Pak G ada di sini, nanti dia yang menjawab. Siap, nanti kita ajak Pak G juga untuk podcast ya. Iya. Oke, ya udah. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Gondrong, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Ini saya kan di rumah ada bengkel kecil-kecilan, bengkel motor lah, bengkel motor di depan rumah. Saya juga benerin motor trail juga. Kebetulan itu saya punya tetangga Pak G yang suka ngetrail. Saya ajaklah dia ngetrail Trabas, iseng-iseng lah gitu.
Setelah itu saya bilang sama Pak G, saya bilang, G, besok hari Minggu ada pra acara buat di hari tanggal 26 kalau nggak salah, 26 Juni kalau nggak salah. Itu 2 minggu sebelum hari eventnya. Sabtu motor Pak G dibawalah ke bengkel. Tak benerin prepare dari kaki-kaki, mesin, terus karbu, saya bongkar, saya servis semua. Setelah aku bongkar, aku servis, aku juga nyervis motor aku sendiri kan. Iya. Aku persiapkan, kita punya negosiasi, punya kesepakatan lah. G, besok kalau event aku yang minta bantuan lah, yang backup, uang makan, uang bensin, uang rokok, itu dia yang backup. Dia bilang, oke, siap, nanti masalah transport, bensin, rokok, aku yang nanggung semua. Tapi asal nanti kalau aku jatuh, motor aku trouble di hutan, kamu yang benerin, kamu yang nolong. Oke, siap. Nanti saya kondisikan. Setelah itu tak benerin hari Minggunya, hari Minggu tanggal 16 Juni lah. Kita start dari rumah sekitar jam 8 pagi. Kita start, kita terpaksa, kita naikin motor, karena nggak ada armada angkut. Ya kan? Saya menuju ke desa. Kita start dari rumah, berjalan ke sana sekitar kurang lebih antara 1 jam sampai 1,5 jam lah berjalan dari rumah. Setelah berjalan gitu, kita nyampe ke start. Start, kita ngumpul-ngumpul, kita ngobrol sama panitia acara itu tadi. Kita ngobrol-ngobrol, acaranya gimana ini? Ini Mas, ini kita disir jalur, ngecek jalur dulu sebelum event resmi diadakan. Iya. Oh gitu ya. Terus setelah dicek, setelah kondisi cocok bagus, oke, besok diadakan acara resmi itu tadi. Setelah itu kita jalan pelan-pelan, santai, sambil ngobrol-ngobrol di pinggir jalan kan. Setelah ngobrol-ngobrol, kita masuk di hutan. Dari pertama kali masuk hutan, kita main-main di tanjakan, Mas. Kita naik turun, saling bully. Kalau yang jatuh kan tetap dibully kan. Terutama kalau saya juga jatuh dibully. Pak G jatuh juga saya bully gitu. Iya. Berapa orang pada saat itu? Itu peserta kurang lebih sekitar antara 200-an lebih lah. Itu belum event kan? Belum event. Tapi event. sudah banyak. Sudah banyak. Karena di daerah sana kan hobi semua. Hobi trail, hobi terabas. Itu udah banyak situ. Kita main-main di tanjakan pertama. Tanjakan pertama saling bully. Terus kita istirahat dulu lah di atas tanjakan tadi. Kita ngobrol, kita rokokan, kita bincang-bincang. Terus kalau ada teman yang jatuh, kita nolongin dari atas. Iya, walaupun diketawain dulu. Iya. Setelah itu, kita jalan lagi. Aku bilang sama G, ayo jalan yuk G. Perjalanan masih jauh. Oke lah, ayo. Kita rombongan itu ada 6 rombongan barangkali. Di rombongan saya loh, itu ada 6 orang. Setelah itu berjalan menuju ke tanjakan kedua. Tanjakan kedua itu agak lumayan ekstrim. Aku bilang sama Pak G, kamu jangan lewat yang sebelah kanan. Tuh ekstrim. Kamu lewat yang sebelah kiri aja. Itu kan ada 2 jalur. Mosok aku lewat jalan yang kiri. Kamu kan belum pro. Kamu masih pemula kan? Oh ya udahlah, nanti kita ketemu di atas. Setelah itu dia ambil kiri, aku lihatin dulu. Aku lihat dia udah nyampe ujung, aku barulah naik.
Ya terpaksa jatuh gitulah Mas ya. Jatuh, aku naik lagi, terus nyampe lah ke ujung tanjakan. Setelah nyampe ke ujung tanjakan, kita bercanda sama teman-teman, kita bercanda, ngobrol-ngobrol, terus datang Pak G, ayo jalan lah, katanya jalannya masih jauh. Oke, ready G, siap, motornya aman, aman. Nah, motor kamu gimana? Oh masih aman. Setelah itu kita jalan menuju ke tanjakan ketiga. Kita naik lah, kita naik, Pak G tak suruh ke jalur van. Kamu lewat van lagi G. Nggak mampu ini kamu naik ke sini, nggak mampu, tanjakan tinggi. Masuk nggak mampu. Kalau mau coba silahkan, tapi jangan dipaksa. Oke lah. Naik seperempat naikan, jatuh. Aku tolonglah diamu. Aku turunin motor. Setelah itu tak suruh ambil kiri. Kamu lewat van aja lah. Aku tak coba naik sini. Aku coba naik. Posisi di saat itu motornya nyangkut. Nyangkut di posisi tanjakan. Aku jatuh. Aku diketawain teman-teman yang di atas. Oh, motor bebek masa bisa naik? Itu kan, aku tertawa kan aku. Posisi saat jatuh aku di bawah. Aku tertawa. Biar. Aku naik, motor aku seret kan. Aku naik. Kita ngobrol lagi di atas. Di atas tanjakan ketiga tadi. Kita ngobrol, nunggu Pak G datang sama teman-teman. Ada akamsi, anak kampus itu. Oke. Sekaligus panitia. Dia bawa ketela rebus. Pak, bawa apa Pak? Wih, bawa ketela. Wih, boleh minta dong. Oke, silahkan. Kita makan ketela, rame-rame, terus bercanda gurau. Ini saya bercandanya itu sama Mas Udin, Lutfi, Ngepang, saya sama Akamsi tadi. Nunggu Pak G dari belakang. Kok lama ya nggak kelihatan. Rombongan saya tadi itu ngajak jalan. Ayo Drong, jalanlah. Oke lah Pak G gimana? Pak G masih di belakang kok. Nanti dia ketemu teman-teman yang di belakang. Oh gitu Om. Oke siap. Pas kita mau berangkat itu Akamsi tadi yang bawa ketela itu bilang, Mas, hati-hati ya Mas. Di sini kok hutannya sakral. Loh, kok bisa kayak gitu? Lawang orang sini aja banyak yang dinyasarin kok. Apalagi orang luar. Itu saya agak kaget kan. Wong saya baru sekali itu masuk hutan. Itu kan dari hutan utara sama hutan selatan kan berbeda. Kalau hutan selatan saya sering main situ. Kalau hutan utara saya baru kali itu. Pertama kali ya? Pertama kali itu. Oke lah, saya agak deg-degan kan posisi saya belum pernah ke situ. Saya jalan, itu saya urutan paling belakang. Itu jalan kurang lebih sekitar antara 20 menitan lah. Posisi ada trouble di motor saya, Mas. Saya ada trouble, itu saya panggil Lutfi di depan saya. Wong jaraknya itu cuma antara 5 meteran atau 10 meteran lah. Saya teriak itu. Lutfi. Kok nggak kedengeran? Apa mungkin dia berisik sama knalpot motor trailnya atau bener-bener nggak kedengeran? Aku nggak tahu kan. Posisi motor udah mati. Terus aku punya perasaan gini, wah udahlah, tak benerin dulu. Mungkin di belakang masih ada banyak teman-teman. Pasti kan lewat jalur situ. Nggak mungkin jalurnya ada banyak kan, nggak mungkin. Pasti lewat jalur situ. Tak benerin. Aku cek bensin, keluar.
Aku cek pengapian nyala. Kok nggak hidup kenapa? Saya coba selah, hidup motor. Saya jalan lagi, tapi agak berebut-berebut motor. Berjalan lagi, mati lagi motor. Ini ada kendala di koil atau di CDI, aku nggak tahu. Aku gini ya, punya asumsi sendiri lah Mas ya. Aku pegang stang. Saya bicara gini, Nang, ayo mulai. Jangan nyusahin aku. Itu karena ini. Nak, ayo kita pulang. Motornya tak lus-lus kayak gitu. Nak, ayo kita pulang. Jangan nyusahin aku. Perjalanan masih jauh. Saya start lagi. Hiduplah motor. Terus saya jalan, Mas. Saya jalan, kok nggak ada orang. Kok nggak ada orang dari belakang nyusul aku. Dari depan ya, kok nggak ada yang berhenti. Kalau peserta 200 kan paling nggak ada yang melewati atau yang berhenti di jalur kan. Iya. Pasti kan ada. Loh ini kok nggak ada. Aku nggak punya firasat yang aneh-aneh. Ah udahlah, jalanlah. Mungkin ketemu di depan. Aku jalan. Ketemu pertigaan. Pertigaan kayak letter Y lah. Kita dari arah sini ya. Aku dari arah sini. Itu aku lihat itu posisi ada tanda jalur. Tapi arahnya gini Mas. Posisinya ini saya dari sini. Itu ada arah jalur tapi posisinya arahnya ke atas. Saya ke atas loh. Arahnya kok ke atas, nggak ke kiri atau nggak ke kanan. Aku kan jadi bingung ya. Loh, ini posisinya yang lurus atau yang ke kiri. Tapi arahnya kok ke atas. Berarti kan aku ambil yang arah lurus. Gitu, yang agak serong kanan sedikit lah. Mungkin jalannya ke situ. Kalau aku ambil jalan yang kiri, nanti aku khawatir kesasar gitu. Oke lah, aku ambil ke arah lurus tadi. Yang anehnya gini Mas, di hutan posisinya kan jalannya pasti jelek ya. Iya. Aku itu melewati jalur itu kayak jalur tol itu loh, cor-coran aspal halus banget. Tapi ada rumputnya sejengkal gini. Di jalan itu jalannya segini, ada rumputnya. Posisi loh. Aku sambil jalan ini Mas, aku ambil jalan. Masuk di hutan, jalannya halus, kan nggak mungkin aku. Iya. Perasaanku loh, ini beneran pogal. Udahlah, mungkin jalannya posisi rata. Belum punya kepikiran hal-hal yang aneh-aneh. Iya. Saya masih jalan. Itu jam sekitar antara jam 11 sampai setengah 12. Siang ya? Siang. Itulah saya jalan. Kok lama-kelamaan kok nggak enak perasaan. Jalannya kok masih halus, kok nggak ada ranting-ranting. Ngelewati ranting atau ngelewati lubang. Apa gimana ya? Aku mau putar balik, khawatir aku ini bener jalur. Jalur tadi. Enggak. Terus aku terus jalan, Mas. Terus jalan kurang lebih antara 20 menitan lah. Aku sampai di ujung jalan tadi. Buntu. Jalan buntu. Itu ada jalan buntu. Loh. Depan itu lereng. Lerengnya dalam. Yang sebelah kanan ini pohon-pohon ngerimbun gitu loh. Pohon ngerimbun. Yang sebelah kiri itu ada pematang sawah. Tuh, kok jalan buntu? Masuk jalannya masuk. Aku lihat, wah nggak mungkin kalau jalan masuk sini nggak mungkin. Kalau lewat jalan sebelah kanan, otomatis nggak mungkin. Wah nggak ada bekas jalan. Aku lewat yang sebelah kiri, pematang tadi kan. Aku lewat pematang. Aku punya gini, posisi kalau kesasar, aku nanti kembalilah jalan yang tadi. Aku kembali. Aku susuri terus. Aku melihat samping kanan kiri. Itu kayak pohon bambu, tapi seperti ada terowongan gitu Mas. Pohon bambunya itu menteluk kayak terowongan. Iya. Pohonnya kok kayak gini, Cah?
kok kayak agak merinding mas. ini merinding ya. Posisi kok kayak gerbang, kok kayak enggak, penting aku lewat aja. Aku masuk, saya bilang sama hati saya sendiri, Mbah, amit-amit, bilang permisi lah, Mbah permisi mau numpang lewat. Saya masuk, saya menyusuri bohongnya, saya toleh-toleh, yang saya sendirian. Saya lebih masuk ke dalam lagi kok agak bulu kuduk kayak berdiri loh mas. Kok agak gimana ya? Pas jalan-jalan, saya punya tekad, ini jalur, ini pasti keluar. Nggak mungkin terus jalur menyesatkan, nggak mungkin. Terus saya masuk ke situ, agak turunan, itu jalannya agak turun gini mas, agak curam lah. Saya menoleh ke kiri mas, itu ada sendang itu kayak telaga kecil lah. Telaga kecil kayak biasa buat di kampung itu buat mandi-mandi itu kan. Saya melihat, loh, kok ada sendang. Tak lihat lagi posisinya, kok ada posisi agak menjorok gitu loh mas, agak menjorok. Aku berhenti di posisi turunan, aku sandarkan motor di tebing, aku turun, aku lihat. Aku mau minum, tujuannya kan aku mau minum. Bong minuman yang aku bawa itu tadi tinggal 1/4. Aku mau minum, tapi aku takut. Aku nggak minum, air minumku mau habis, gitu kan. Terus aku, udahlah, nggak usah ambil. Aku naik motor lagi. Pas posisi aku naik, mas, itu posisi ada yang megang pundakku sebelah kanan. Dari belakang, plek. Spontan kan aku kaget. Aku bilang, anjing. Tapi kok nggak ada orang gitu. Duh, siapa yang nepuk tadi ya aku? Wah, merinding mas. Merinding ini posisi saya. Merinding. Duh, siapa yang nepuk tadi ya? Oh, nggak ada orang aku. Saya start lagi motor. Motor saya start. Posisi saya panik. Itu saya lupa ngotak motor, saya lupa ngotak motor, posisi saya lagi panik. Saya start motor kok kayak urep gimana, terus saya ingat kontaknya belum tak on, belum tak on. Tak on, terus saya start jalan. Saya jalan turun nggak sambil toleh-toleh. Mungkin kalau ada apa-apa kan saya langsung kabur motor tak tinggal gitu lah. Saya toleh-toleh, saya turun. Di depan, posisi terakhir, di depan itu ada tebing sekitar 2 meteran lah, agak 2,5 meter lah. Tebing, jalan buntu tadi. Aku lihat ke kanan ini arah kali, yang ke kiri tadi belik telaga kecil tadi. Posisi aku ke kanan nggak mungkin, masa saya lewat sungai, kan nggak mungkin. Kalau saya ke kiri, otomatis nggak mungkin lagi. Terpaksa motor saya jatuhkan. Saya naik ke atas. Naik ke atas sendiri. Terus aku lihat, ini ada jalan pasti ya. Aku dari atas kan, aku posisi ngelihat itu motor nggak mungkin naik mas. Posisi nggak mungkin naik, dari bawah ke atas nggak mungkin naik. Terus aku bikin jalan sendiri. Pakai sepatu, tak kasih jalan. Itu kan posisinya curam. Aku tak kasih jalan sendiri, pakai sepatu aku biar agak landai. Di sepak-sepak sama kaki. Itu biar agak landai lah buat nanti bisa naik. Terus motor tak start lagi. Aku berusaha sendiri biar naik ke atas. Gimana pun caranya, yang penting aku bisa naik. Aku berusaha itu agak lama lah di situ. Aku jatuh, aku turun lagi. Aku jatuh, aku turun lagi. Kemiringannya berapa derajat itu? Kemiringan kurang lebih sekitar antara 40 derajat sampai 45 lah. Agak miring, agak curam. Setelah hampir naik, motor aku jatuh. Aku seret motor ke atas. Terus aku minum tadi.
Aku minum tadi aqua yang tinggal 1/4. Aku kan gini, aku mau habisin perjalananku masih jauh. Udahlah aku minum sedikit sambil rokokan. Aku jalan lagi lah. Mungkin ketemu teman-teman di depan. Aku jalan, aku start lagi motor. Aku berjalan itu Mas, berjalan itu aku ambil ke jalur kanan. Dari tadi loh, dari start tebing tadi. Saya ambil jalur ke kanan. Jalan terus, kok ujung-ujungnya jalan ini tadi. Ujung-ujungnya jalan ini tadi. Loh, ini posisi tebing aku naik tadi ya. Aku lihat bawah, loh kok iya? Pasti jalannya mutar. Aku terus jalan lagi ke arah kiri. Ke arah kiri agak jauh Mas. Arah kiri aku muter. Loh, kok masuknya sini lagi? Aku jadi penasaran. Ini janjiannya ini ada apa? Kok posisi kok saya muter-muter di sini? Terus saya kepikiran, apa ini kesandung oyot rimang? Kayak orang Jawa kan kayak diputar-putarkan gitu loh. Iya, paham. Apa mosok ini saya kesandung akar nimang itu? Udahlah. Coba ini tadi yang ke kanan nyampenya sini. Yang ke kiri juga nyampenya sini. Saya terus ambil jalan lurus. Wes nggak peduli itu jalan muter ke situ lagi, saya nggak peduli. Yang penting aku jalan lurus. Aku jalan lurus. Terus aku lihat bukit sebelah kanan. Aku coba naik. Barangkali di atas bukit aku bisa lihat motor atau jalur trail tadi. Wah, naik. Aku berusaha naik. Aku terpaksa ngabisin air minum yang tinggal sedikit. Habisin lah. Sekalian istirahat, melihat teman-teman kalau barangkali ada lewat. Wah, itu di jauh atau di dekat, nanti akan ke sana aku. Aku melihat teman-teman nggak ada. Aku coba dengerin. Suara trail kok kayaknya ada di arah sebelah kanan. Aku noleh ke kanan. Kok posisi suaranya kok agak jauh, terus jauh gitu. Terus hilang. Terus aku diem lagi. Kok ada suara lagi ya? Aku lihat, aku berdiri. Kok nggak ada ya? Posisinya masih war kayak orang geber-geber motor itu kan di hutan kan kayak geber-geber di tanjakan terus geber-geber gitu. Aku denger kok makin jauh lagi. Terus aku lihat kok nggak ada jalur. Posisinya aku bingung kan posisi saya sendiri ya Mas. Mau minta tolong sama siapa? Mau posisi saya panik, uang juga nggak bawa, apalagi HP nggak bawa. Kita kan punya perjanjian sama Pak G. Yang tadi masalah rokok, makan itu kan yang nanggung Pak G tadi. Saya positif nggak bawa apa-apa, cuma bawa motor ini aja. Posisi itu saya terus bingung. Terus itu aku turun lah. Aku jalan pelan-pelan. Enggak terus kebut. Jalan kenceng enggak. Aku pelan-pelan. Posisi aku pelan-pelan kan sambil toleh-toleh. Kanan, kiri. Posisi kanan, kiri kok enggak ada orang. Hutannya itu? Itu posisi di bukit. Itu bawahnya itu padang gersang. Padang gersang enggak ada pohon sedikit pun enggak ada. Enggak ada pohon rimbun, enggak ada. Gersang, sangat tandus. Saya turun jalan santai, sambil lihat kanan kiri. Kok nggak ada orang ya? Posisinya ini bener apa enggak? Ini jalur apa enggak? Posisi takut banget itu Mas. Yang takutnya itu, yang tadi posisi saya ditepuk. Saya punya ini pasti ada hal yang nggak beres. Saya berhenti dulu. Saya lihat tangki bensin. Tangki bensin, bensin masih penuh, aman.
Posisi muter-muter di hutan 2-3 jam, aman lah. Masih penuh. Oke, aman. Saya lanjut lagi. Saya ketemu kakek-kakek. Ketemu kakek-kakek. Kakek-kakek itu pakaiannya lusuh. Kayak kelambi batik. Pakai celana 3/4 lah. 3/4 hitam. Atasannya pakai lengan panjang, batik, tapi agak lusuh. Cuma saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh ya Mas ya. Saya bertanya sama kakek itu. Motor aku berhentiin, aku jatuhkan. Kan posisinya nggak ada standarnya. Aku jatuhkan. Setelah aku jatuhkan, saya tanya sama kakek. Mbah, nuwun sewu, derek tangklet. Kayaknya gini, permisi Mbah mau bertanya. Arah desa mana? Si kakek-kakek itu cuma nunjuk, sana Mas. Tapi ngomong? Ngomong, sana Mas. Kok nunjuk sana toh? Posisinya kan nggak kelihatan kampung itu Mas. Nggak kelihatan kampung itu. Posisi ladang gersang tadi. Cuma nunjuknya itu sana Mas. Apa mungkin dia orang situ, kok nunjuknya sana? Terus saya bilang, matur suwun Mbah, terima kasih. Itu kakek lagi ngapain? Jalan Menuju hutan. Setelah saya bilang terima kasih, saya berdiriin motor. Berdiri motor, saya kontak, terus saya start motor kan. Saya jalan 5 meter, saya toleh ke belakang. Saya lihat, kakek tadi kemana? Gitu kan, panik saya malu. Posisinya masa kakek jalannya cepet tahu. Kan posisi nggak mungkin. Aku lihat itu posisi ladangnya tandus. Nggak ada pohon, nggak ada. Rumput-rumput ilalang juga nggak ada. Saya lihat tuh. Masa kakek bisa lari cepet? Kan nggak mungkin. Udahlah. Mungkin dia lewat di posisi jurang apa tebing atau gimana, saya nggak tahu apa. Menghindar dari saya, lihat di belakang pohon, saya juga nggak tahu lah. Cuma saya agak panik. Udah ngomongnya arah sana. Saya turutin perkataan kakek tadi. Saya jalan. Itu nggak ada jalan loh Mas. Posisi aku lewat di pematang sawah. Aku lewat di pematang sawah itu tadi. Yang anehnya gini, aku berjalan antara 50 meteran lah dari kakek tadi. Itu depan aku itu naik tebing antara 1,5 meter. Tebing ya nggak curam lah. Aku naik tebing, itu aku lihat jalan aspal kampung. Aku lihat jalan aspal kampung. Saya spontan, alhamdulillah ya Allah, lihat jalan aspal aku. Posisi aku udah capek, muter-muter tadi. Saya lihat, alhamdulillah ya Allah, saya lihat jalan aspal. Aku terus ambil jalur tadi kan, jalan aspal. Saya jalan, agak seneng lah, hati aku lah keseneng. Terus aku jalan, aku lihat itu kubah masjid. Kubah masjid, aku lihat, loh ada kubah masjid, pasti ada kampung. Aku ke arah sana. Aku jalan, aku lihat arah kampung. Akulah masuk di kampung itu. Aku masuk kampung, aku lihat itu ada jalan raya. Jalan raya ya agak lebar dari jalan tadi kan. Aku menuju ke situ. Aku lihat ada gerombolan trail di depan warung. Aku lihat, wih, teman-teman, aku kan agak seneng Mas posisinya. Ada teman-teman do ngobrol lah, tak samperin lah. Aku berhenti. Aku kan posisi ada motor KLX putih. Aku sandarin di stang, antara stangku sama stang KLX aku tempel, biar buat sandaran. Aku turun, posisi aku
turun itu di sebelah temanku. Tapi kok posisi temanku itu pada nunduk semua kayak gini loh. Semua itu. Posisi di warung, posisi di gazebo, posisi di dalam warung itu semua nunduk. Nggak ada main HP, nggak ada. Ngobrol-ngobrol juga nggak ada. Padahal posisi di depan meja itu ada makanan. Ada makanan, ada air minum. Diem ya aja. ada kok. Diem pada nunduk gini. Padahal aku berhentinya itu di sebelah temanku. Aku berdiri gini. Kok posisi kok pada nunduk kau? Apa pada capek kau? Ya kan? Aku terus berjalan. Berjalan lagi Mas itu di sebelah ngepang tadi yang start aku, yang aku ditinggal di hutan. Kan itu kan Mas Udin, ngepang, Lutfi, terus aku kan. Nah, itu aku lihat ngepang di warung. Ada di situ. Ada di situ, cuma dia bersandar di tembok warung tadi. Kakinya diluruskan. Pang, makannya mana? Dia diem gini loh. Duh, posisinya kok diem mau. Aku langkain lah kaki. Aku langkain kaki. Aku lihat di pintu masuk warung. Aku lihat barangkali ada Pak G. Wong aku lihat motore di depan warung. Ada motore Pak G. Aku lihat kok nggak ada orangnya ya. Posisi nggak ada orangnya. Masuk di toilet, apa di WC lah buat kencing atau apalah. Kok nggak ada orangnya. Tapi di dalam itu juga pada nunduk gitu, Mas. Pada nunduk semua. Kebayang sunyi itu ya. Iya, nggak ada bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Terus kayak biasa orang kalau lagi santai kan pasti pegang HP. Itu nggak ada. Posisi ada makanan di situ. Posisi ada makanan, ada teh, ada kopi, cuma nggak dimakan. Posisi nunduk gini loh. Masih siang. Posisi sekitar antara jam 1, jam 2-an lah. Posisinya saya nyampe warung situ. Itu pada nunduk gini. Saya kan emosi, spontan. Temen nggak punya akhlak. Aku datang nggak ditawarin makan atau minum. Aku juga marah sama Pak G kan. Pak G itu apa? Posisi aku kok nggak dikasih uang buat beli makan lah. Akomodasi kan yang nanggung Pak G semua kan. Aku cari juga nggak ada. Sempat emosi kan. Aku naiklah motor. Biar. Aku yang penting finish duluan lah. Aku bener-bener temen nggak punya akhlak aku geber motor, perasaan emosi kan aku geber buat gitu, nggak nyampe 10 meter Mas, bensinnya habis, motor mati, klek. Deh, ini apa lagi ya tak cek bensin, kok habis padahal aku posisi di hutan tadi, keluar itu nggak jauh kok. Nggak jauh itu, kok habis gitu. Posisi nggak ada kebocoran, dari selang nggak bocor, dari karbu juga nggak bocor, kok bisa habis Ini pasti ada hal yang nggak enak aku. Lah udah, yang penting aku pulang dulu lah, tak dorong motor. Posisi aku agak emosi, agak marah lah, aku dorong. Saya melihat temanku naik Vespa. Saya panggil, Jepri. Dia lihat. Ada apa, Drong? Aku kehabisan bensin ya. Aku pinjam 15.000 buat beli bensin. Dia bilang gini, loh gak usah pinjam, tak kasih. Ayo tak dorong ke bensin eceran. Tak dorong ke Pertamini lah. Didorong, Des. Beneran ini aku nggak pinjem, nggak ambil. Nggak usah pinjem.
Oh, oke, makasih ya. Ya siap-siap, aku tak lanjut lagi. Sing temanku naik Vespa. Lanjut, Bu beli bensin 1 liter. Ya dikasih kan bensin 1 liter. Terus aku ngasih uang 15.000 tadi. Dikembaliin 3.000. Matur suwun Bu. Bilang terima kasih Bu. Nggih sami-sami. Sama-sama Mas. Ibunya kok ngelihat aku. Nah gitu. Aku kan penasaran kan, loh, ibunya kok bisa ngelihat aku. Padahal temanku tadi kok gitu semua aku. Udah. Yang penting aku pulang dulu lah. Yang penting aku pulang nyampe rumah. Terus nanti aku telepon, tujuan kan aku mau telepon Pak G. Aku sempat mau marah sama dia kan. Posisi ada motornya di warung, kok orangnya nggak ada. Berarti Mas Gondrong pada saat itu udah tahu lokasinya di desa mana itu? Sudah tahu. Oke. Itu di arah finish. Oh, itu di arah finish. Warung situ itu di arah finish. Dah terus aku pulang. Posisi perjalanan itu dari desa ke rumah saya kan jauh. Itu 1 liter itu cukup. Iki kan aku perasaan gini, motorku ini dari rumah pasti cukup. Tadi yang full tank perjalanan 20 meter kok bisa. Ini posisi gimana? Karena kayak gitu lah. Udah aku terus menghibur diri perjalanan menuju pulang. Menghibur diri, ya aku nyanyi sendirian. Setelah nyampe rumah, aku bilang sama istri, Bu, ambilkan makan aku. Wong pulang dari hutan enggak cuci kaki dulu. Sana cuci kaki dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang ikut gimana? Iya. Yalah, sepatu aku lepas, terus aku kamar mandi cuci kaki. Cuci kaki, terus aku bilang, udah cepetan makan aku lapar. Loh kamu kok marah-marah gimana? Kan gitu kan istriku. Apa itu Pak G? Posisi aku ngerti di warung kok gak ada orangnya. Nah, kamu belum makan? Belum makan sama sekali. Diambilkan makan, sekalian tak suruh ngambilkan handphone. Ambil handphone lah, tak telepon. G, posisi kamu di mana? Lah aku ini baru finish kok. Wis pokoknya kamu cepat pulang. Lah kamu di mana? Aku udah nyampe di rumah aku. Duh kamu tak cari. Lah aku nyari kamu di warung, kamu nggak ada. Lah aku di situ kok nggak ada. Kan terus bentrok di telepon kan. Iya. Marah-marah di telepon. Wes gini aja. Pulang. Yang penting kamu pulang, nanti malam kita meeting. Iya. Nah, kita meeting. Di mana? Di rumah kamu ya nggak masalah lah di rumah kamu. Oke, tunggu aja. Ya paling habis maghrib. Habis maghrib aku kesana lah rumah. Aku kan ngobrol-ngobrol masalah tadi siang. Gitu kan. Aku marah-marah sama dia, kamu tak cariin. Kamu tak cariin di warung nggak ada, di jalur juga nggak ada. Saya punya alibi sendiri kan. Saya melihat motore, posisinya itu motornya itu letaknya sama, orangnya juga sama, tapi dia nggak ada di situ. Kok nggak ada orangnya kan kayak gitu kan? Dia punya alibi sendiri. Betul. Dia itu nyari saya, ya kan? Dia itu nyari saya, ya di warung situ. Tapi juga nggak ada. Motornya ada? Dia nggak ngelihat motor saya, juga ngelihat saya. Oke. Gitu. Posisi dia bertahan sama temanku ngepang tadi yang jongkok di warung. Dia ngomong, Pan, kamu lihat Gondrong? Enggak Pak. Tapi posisi tadi kan sebelum aku datang ya, setelah aku datang ngepang itu melihat aku, itu kayak raut wajahku tuh jelek Mas. Raut wajahku nggak kayak aku ini, jelek katanya jelek. Nah setelah itu kan aku kan debat sama Pak Ki tadi kan, oh udah, besok aku tak cari informasi tentang kejadian aku.
gitu. Ya oke lah, nyari. Besok informasinya aku kasih tahu loh Ki. Oke, siap. Dia nyari informasi. Terus kan Pak G yang ngomong tadi kan. Oke, berarti terakhir itu yang nyari klarifikasi Pak G. Pak G. Oke, jadi langsung aja kita undang Pak G ya untuk kesini ya. Apa hasil klarifikasinya? Pak G, ya boleh ke Pak G, ayo mari. Oke guys, Pak G udah di sini sama kita dan langsung aja kita tanya apa yang terjadi sebenarnya dengan Mas Gondrong dan juga keadaan sekitar pada saat itu. Pak G, kalau boleh tahu hasil klarifikasinya atau kesaksian dari teman-teman itu seperti apa sih? Oke Mas, begini Mas ya, saat saya di finish itu kan saya menerima telepon dari Mas Gondrong. Mau nggak mau kamu harus pulang. Sekarang kita klarifikasi begitu. Nah, saya itu juga agak terkejut saat pertama menerima telepon itu. Kenapa? Loh, orang ini sudah di rumah. Oh, ya. Nah, saya merasa agak terima. Seharusnya dia akan mendampingi saya terabas sesuai kesepakatan, tapi sudah pulang dulu. Tapi entahlah, nanti baiknya saya tanyakan di rumah. Akhirnya saya pun pulang, Mas. Dia minta ketemuan di rumah saya pun sanggupin. Saat itu hanya saya dan sama dia saja yang klarifikasi kejadian itu. Walaupun sebenarnya masih ada 3 anak lain, itu pada hari berikutnya Mas ya, ada pertemuan lagi. Oke. Nah, terus Mas Gondrong pun tanya ke saya, yang terjadi ini gimana sebetulnya? Kok sampai kita terpisah? Dan dia menceritakan peristiwa di warung itu yang dia merasa menjadi spek goib alias nggak terlihat itu kan. Saya sempat ngetes dia. Apa benar kamu di warung itu? Apa enggak, itu saya tes. Coba ada motor apa saja di situ. Pertama bukan orang tapi motor dulu Mas. Motor apa saja yang ada di situ? Bener enggak? Ternyata betul semua. Saya tes motor semua. Motor saya ada di mana? Dia bilang betul, motor kamu ada di samping gazebo, di dekat motor warna biru. Dan ternyata betul. Dan saya suruh ngecek lagi, saya tes lagi, yang bisa dia lihat orang-orang di situ dengan posisinya itu ternyata benar semua, kecuali saya. Entah kenapa, yang dia katanya ngakunya ada di warung itu, tapi bisa melihat orang lain tapi tidak bisa melihat saya. Hanya melihat motor saya di situ. Nah, setelah itu saya juga tertarik Mas untuk mencari informasi yang berkaitan dengan peristiwa itu kan. Terutama yang dia sebutkan ada teman namanya Ngepang itu. Ada saya tertarik, satu-satunya orang yang merasa melihat dia di warung itu. Terus saya tanya, Bang, saya mau tanya beneran. Saat itu kamu bener lihat Gondrong apa enggak di warung? Pak G, terus terang saya itu lihat dia, tapi enggak lihat dia itu jalan menuju saya, berjalan ke arah warung dan sekitarnya itu enggak. Tapi dia hanya duduk di atas motor, tapi wajahnya serem Mas. Ada menyeramkan gitu, ada berambut-rambut gitu, dengan wajah yang kurang familiar, kalau enak gitu, marah gitu, menahan rasa marah dan mentater motor dengan keras, langsung bler-bler dan pergi. Nah, ceritanya seperti itu Mas. Kalau pada saat di warung itu sebenarnya Pak G itu lagi di mana? Nah, ini saya ada di dalam Mas. Di dalam? Iya, di dalam. Nanti ada fotonya, itu foto warung itu ya. Saya ada di dalam, kan posisinya bangkunya itu U bentuknya. Saya ada ya di sini, yang menghadap keluar warung, menghadap ke sana. Dan katanya Mas Gondrong kan di pintu itu melongok ke dalam. Saya tanya, katanya kamu melongok ke dalam. Kamu lihat saya apa enggak? Sumpah saya enggak lihat kamu. Kalau yang lain saya tahu. Ada Pak ini, ada Pak itu. Betul semua. Yang di dalam itu
Betul semua? Betul semua. Oke. Ya, seperti itu. Nah, yang saya heran seperti itu. Nah, kalau menurut saya, apakah saat itu Gondrong itu mengalami semacam manipulasi penglihatan atau bagaimana? Iya. Cuma yang saya heran kok yang lain bisa lihat, tapi khusus saya kok tidak bisa melihat. Nah, ini kan aku juga penasaran ya. Kalau boleh tahu, kan Pak G itu sempat terpisah nih sama rombongannya. Oke. Sempat ngambil jalur yang fun itu tadi ya. Oke. Pak G sendiri apa yang terjadi sih? Oke, Mas. Saya jadi itu. ingat detik-detiknya itu, Mas. Saat saya merasa kehilangan dia. Entah dianya merasa kehilangan saya apa enggak itu saat itu. Itu tadi kan udah sekarat, udah mau sekarat itu. Kehilangan itu. Iya. Saya ingat terakhir saya ketemu dia di tanjakan yang dia jatuh dan jatuhnya itu seperti Superman jalannya mundur gitu, Mas. Nanti ada di ilustrasi itu. Kemudian kan akhirnya dia sampai di atas, ketemu dengan saya. Di tanjakan itu berhasil, saya sudah di atas karena saya melipir. Melipir sampai atas, nggak berani saya lewat yang itu. Nah, setelah di situ ketemu saya, singkat ceritanya 5 orang itu, ayo kita berangkat lagi. Nah, saat mereka mulai nyetar terjalan, saya ada masalah hanya sepele, Mas. Keran motor saya itu tertutup, keran bensin. Nah, dari selang antara mati karena kerannya tertutup dan terus saya buka menjadi jalan lagi, kok saya kejar sudah nggak kelihatan. Keempat orang itu yang saya tahu. Termasuk Mas? Termasuk Mas Gondrong ini. Nah, akhirnya singkat ceritanya itu, akhirnya saya pun menemui jalan yang ada setak karena giliran untuk naik lereng. Nah, naik lereng saya lihat ada salah satu dari teman Mas Gondrong bareng tadi yang di atas saya, di depan saya itu. Sempat melihat saya. Nah, melihat saya, bahkan kalau nggak salah itu merekam saya pas naik. Nah, paling pikiran saya, Gondrong juga ada di atas itu kan. Setelah naik, saya nggak fokus lagi. Sampai atas, yang rekam saya juga nggak ada. Gondrong juga nggak saya temukan di situ. Yang ada Ngepang, ada Lutfi juga tidak ada di situ. Dan akhirnya saya putuskan menunggu bareng-bareng dengan klub motor lain yang saya kenal. Mas, tolong aku barengin. Aku kehilangan lacak dengan teman-temanku semua. Ayo ke sini. Jadi terus saya ikut jalur, saya ingat saya ya kiri jalannya. Dari situ kiri. Terus setelah itu saya minta tolong tungguin sebentar ya. Saya kehilangan Gondrong. Barangkali Gondrong ada di depan saya. Kita tunggu antara berapa menit, paling dia kan asumsi saya kan nyusul, Mas. Sampai 30 menit ada, Mas. Nggak ada dia. Nggak ada yang nyusul. Dan sepanjang jalan saya akhirnya menyelesaikan jalan. Dan di tengah-tengah itu sebenarnya ceritanya itu di warung bakso itu bukan peristirahatan atau tempat istirahat yang sudah ditentukan panitia, Mas. Cuma hanya dadakan, ayo kita istirahat, sholat, makan di sini dulu. Begitu. Itu POV saya yang di situ. Ya saya jujur sepanjang perjalanan sampai saat saya makan itu ya teringat dia, Mas. Soalnya ya itu tadi kesepakatannya nanti saya yang nanggung. Tapi kamu bantu saya kalau saya ada trouble begitu. Saat saya makan itu agak gimana gitu. Agak nggak enak gitu ya. Walaupun kalau bareng itu yang aslinya ngeselin itu. Emang ngeselin kayaknya Mas Gondrong ya. Iya, Mas. Jujur saya satu keselnya. Dia saya tugasin buat nemani saya. Tapi ternyata nggak berhasil. Mungkin dia juga kesel sama saya. Iya. Saatnya dia lapar, mau makan, nggak bisa kan, nggak bawa uang gitu kan. Nah, itu Mas. Oke. Pak G sempat ngeliat nggak warlock yang ngasih ketela tadi ya? Ketela ke teman-teman, rombongan Mas Gondrong? Sempat ngeliat nggak? Nggak lihat saya. Enggak? Cuman kenal orangnya, tahu tapi nggak lihat sama. Nggak ngeliat ya? Berarti nggak ikut berhenti pada saat itu ya? Enggak. Ini terpisahnya bener-bener yang pada saat bisa jalur itu? Iya. Bisa jalur. Oke. Yang saat dia di warlock itu aslinya nunggu saya itu. Iya, kan sempat nunggu tuh. Nunggu saya, tapi karena mungkin saya dianggap lama, nggak ketemu saya, itu akhirnya dia jalan duluan. Dan jalannya entah jalannya yang mana saya kurang tahu. Iya ya, Pak. Begitu. Lalu
kalau POV dari selain Mas Gondrong ya, Iya. yang rombongan tadi berenam itu, Oh, oh. mereka kemana? Kan Pagi juga sempat nggak ngelihat di rombongan yang lain. Oh iya, iya. Heeh. Nah, banyak yang terjadi, Mas. Di antara yang keenam itu, kalau yang mengalami peristiwa ya 2 orang ya, Mas ya. Kamu sama Mas Udin kan? Mas Nah, Udin juga. Tiga gerombolan. Kan yang klub kita, Mm-mm. Mas Udin itu ternyata tersesat Sama. sama tersesat, tapi tersesatnya malah mendekati rumahnya. Jadi akhirnya dia langsung pulang. Oke. Gitu. Iya. Kalau tadi Mas Pang tuh, Ya, ngepang sampai finish Eh? dengan saya. ngepang tersesat gak? Enggak tersesat. Enggak. Hanya 2 orang di antara circle kami itu. Oke. Iya. Tapi nggak ngelihat aja Pagi. Ada Mas ngepang juga di situ nggak ngelihat. Saya ngelihat di Pas yang rombongan Oh, rombongan nggak ngelihat nggak saya. ngelihat ya? Sama sekali. Nggak ngelihat Nggak saya. ngelihat ya. Oke. Kemungkinan Sampai sekarang duluan juga heran. Mas ngepang itu. Iya, kemungkinan juga duluan sama Gondrong ini mungkin. Mm-mm. Saya tidak tahu itu yang Oke. terjadi. Paham. Iya. Nah, fun fact-nya pada saat situasi cek jalur itu banyak yang tersesat, guys. Iya. Iya. Betul. Bahkan ada tambahan lagi dari panitia nih. Iya. Gimana tuh tambahannya? Apa itu? Nah, itu setelah panitia mendengarkan, Mas, Mm-mm. banyak yang katakan tersesat begitu. Akhirnya ada yang mendekati Mas Gondrong. Mm-mm. Mendekati Mas Gondrong dengan saya itu kan. Nah, terus bilang baik-baik dengan Mas Gondrong. Mas, tolong jangan bilang-bilang dulu ya. Kamu simpan saja ceritanya. Karena event yang sesungguhnya kan belum dilangsungkan. Belum dimulai. Takutnya nanti banyak yang takut. Setelah itu pesertanya menjadi sedikit. Dan setelah itu saya dengar-dengar bagaimana panitia antisipasi malam hari sebelum digelar di acara hari hanya itu selamatan dulu, Mas, di situ. Dan alhamdulillah saya dan Gondrong juga mengikuti lagi event yang sesungguhnya itu di tanggal 26-nya itu. Dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Tapi saya penasaran juga, Mas. Saya saat itu terus berdasarkan pengalaman kemarin, saya kan langsung pokoknya kita bareng, nggak boleh berpisah lagi. Dan saya penasaran, saya ingin menunjukkan dia di mana titik saat dia merasakan seperti itu kan. Ternyata yang tadinya dia katanya jalan ada seperti huruf Y itu, Mas, sudah tidak ada, hanya satu tok. Semak-semak. Semak-semak aja. Iya. Yang Cuma jalan ada Ancol pertigaan. itu. Yang Cuma jalan- ada pertigaan belok kiri. Yang sampingnya sudah Makanya kalau semak-semak aja. orang yang melihat itu pasti dikiranya dia bohong. Oh, ini jalan semua satu kok, kamu ke sana mana? Nggak ada ini. Cuma gerumbul semak-semak begitu kan. Oke. Kalau yang soal telaga yang ditemukan sama Mas Gondrong, ada? Itu saya cari di event yang tanggal 26. Itu nggak ada. Nggak ada. Nah. Nggak ada. Awal mula kan masuknya di pertigaan kayak Iya. itu. Itu pertigaannya juga nggak ada. Nah, mitosnya ada nggak dari warga setempat? Bahwa telaga itu ada di suatu tempat lah yang nggak terlihat. Ada nggak? Mitosnya Pak G yang nyari informasi. Tahu, Pagi. Nah. Apa mitosnya di Pagi? Aduh, seru banget ini. Hah? Ini juga kebetulan lagi, Mas. Teman kantor itu ada yang warlock situ. Saya kan cerita kejadian seperti ini, seperti itu. Dia hanya tersenyum. Reaksinya? Saya nggak kaget, Mas. Kalau ada peristiwa seperti itu. Loh, kok nggak kaget gimana, Pak? Sudah banyak yang terjadi. Ya, saat di hutan itu tiba-tiba mengalami tersesat begitu. Dan akhirnya saya bincang-bincang lebih lanjut. Beliau juga kan sudah mendengar informasi dari desanya sendiri itu kan, Mas. Nah, konon kabarnya Sendang itu ya bisa dikatakan mitosnya itu seperti goib lah, Mas. Ada orang yang datang ke dalam hutan itu kadang ditemui dan ada yang tidak bisa menemukan. Bahkan ini mohon maaf katanya itu mitosnya. Dia juga sempat bilang ke saya, temanmu itu salah. Kenapa salah, Pak? Saat ada di Sendang, coba dia cuci muka di wajahnya. Itu
menurut kepercayaan orang sana setelah itu akan menjadi kaya. Tapi saya alhamdulillah Mas, dia udah bisa pulang daripada dia tersesat permanen, saya malah nanti jadi dimarahi sama istrinya. Begitu. Aduh lucu banget Mas Gondrong jadi nggak jadi miliarder. Ya. Iya. Mas Gondrong seperti kasih tahu sama Pak G soal itu. Apa perasaannya ketika mendengar itu? Di posisi event yang sebenarnya saya mau cari lagi. Gara-gara ada informasi dari Pak G. Saya mau nyari. Barangkali ketemu sama Sendang tadi. Iya, Sendang tadi. Terus saya ya cuci muka, terus mandi kan. Mandi kan ya, bisa, langsung, gitu. nggak usah cuci muka lagi, mandi langsung. Ya. Kan? Ya jadi miliarder. Nah, kebetulan saya cari di acara event tadi nggak ketemu. Ya. Karena jalurnya pun nggak ada. Nggak ada, di awal jalurnya sudah nggak ada. Kalau sosok kakek yang ditemui sama Mas Gondrong sempat ditanyain juga nggak sama Warlock? Tidak diceritakan itu. Tidak ada kalau ya sosok kakek. Iya, sosok kakek itu tidak ada. Gitu. Pak G dan juga Mas Gondrong, ini kan acara Terabas ini kan setahun sekali atau gimana nih? Acaranya itu diadakan? Biasanya itu antara 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Tinggal kesepakatan dari tim kita lah. Tahun ini ada nggak? Siapa tahu pasukan Lantar Malam ada yang mau ikut gitu. Tahun ini belum ada. Belum ada planning. Ikut aku mau ikut. Belum ada. Tapi planning. minjem motornya Mas Gondrong. Nanti tersesat. Saya mau cuci muka. Oh, gitu ya. Kaya. Belum ada lagi Pak G. Terakhir itu kapan? Terakhir di Kudus. 2000 berapa itu? 2024 bulan Maret mulai. Tahun kemarin nggak ada acaranya? Nggak ada. Terabas? Nggak ada. Okay. Belum ada di Rembang. Belum ada. Nah ini kan Pak G dan juga Mas Gondrong ini kan dari Rembang ya. Rembang. Mungkin boleh kasih ke kita dong rekomendasi wisata yang ada di Rembang itu apa aja? Kalau di sana kan kita kan wilayahnya dekat pantai Mas. Kalau yang saat ini sedang viral atau ramai itu ada pantai Karangjae. Karangjae? Ya, Karangjae Beach. Nah itu apa istimewanya? Nah di situ ada karang di dekat pantainya. Sudah itu. Pasti? Ya, yang besar seperti katanya mirip jahe gitu ya Mas ya. Oh. Bentuknya jahe gitu. Dan kita nanti bisa naik perahu ke sana, perahu wisata, dan bisa dilihat itu dari atas perahu gitu. Karena setauku juga Rembang itu lumayan banyak nih wisatanya ya. Iya, banyak. Dan kalau untuk trailnya itu dijadikan wisata juga gak sih? Kan beberapa tempat kan ada yang wisata itu kalau di Lasem. Di Lasem itu di Mas Haris itu. Di Lasem kan Bukit Panah. Itu ada trailnya juga. Bukit Panah, terus Kali Mancur. Itu ada banyak itu jalur trail Terabas itu banyak. Tapi belum dikembangkan. Kalau seandainya dikembangkan mungkin bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi Pak G sempat kayak bawa GoPro gitu. Konten juga Pak G? Ya, sempat. Tapi hanya dokumentasi saya taruh di YouTube saja itu. Boleh. YouTube-nya di mana Pak G? Ya, nanti ada. Oke, nanti saya aku titipkan ke ini ya. Mbak Nurli. Gitu. Oke, siap. Siap linknya. Nur, jangan lupa Nur. Ya. Bahkan di event itu juga ada gak? Nah, dimasukin YouTube gak? Belum. Belum punya kamera. Itu belum punya kamera. Belum punya setelah kamera. itu akhirnya saya jadi tertarik. Setelah dia ngalami gitu. Tapi dokumentasi foto tadi ada ya? Ada video sedikit. Sip. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke pasukan Lantar Malam yang lagi nonton mengenai yang tadi terjadi gitu. Pesan kue lagi. Ya, berebutan dah tuh. Jangan di-cut nih. Dua bapak Kalau bapak ini lucu pesan-pesan ini. gini Mas. Semisal kita masuk ke hutan yang belum kita kenali, alangkah baiknya kita ucap salam dulu lah. Betul. Ucap salam yang pertama. Kita berdoa, ibaratnya kita masuk ke rumahnya orang, kita harus salam. Itu aja. Yang kedua itu izin sama keluarga di rumah. Pak G sendiri ada pesan? Nah, ini saya pakai kaos Jadu Trail, Mas. Nah, ini tadi saya dipesani untuk memakai ini sama sesepuhnya.
dan berpesan ke saya, tolong sampaikan bagi penghobi terabas itu kita jaga lingkungan. Jangan sampai merusak lingkungan, yang pertama. Yang kedua, sopan di jalan. Dan kalau misalnya jalan di perkampungan, jangan cepat-cepat begitu. Menjaga kesopanan gitu. Itu tadi ya. Terima kasih Pak G dan juga Mas Gondrong udah datang ke studio jauh-jauh dari Rembang. Sekali lagi terima kasih, dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam, dan Mas Gondrong dan juga Pak G izin pamit. Bye.